Terkunci sendirian di bilik toilet yang lembab dan pengap. Suara ejekan para pengganggu yang bergema di kamar mandi. Air mata bercampur keringat. Tangisan yang teredam oleh dinding es. Matthew Ferguson, anak berusia 12 tahun, terjebak dalam kegelapan yang mencekam. Terancam, lemah, dan tak berdaya. Namun, sang pelindung setia akan segera mengubah segalanya. Gang gelap yang sepi mencekam. James dan teman-temannya mengerumuni Matthew dengan senyum mengejek. "Mau kemana buru-buru?" tanya mereka dengan nada mengancam. Ketakutan melanda diri Matthew. Tidak ada jalan keluar. Lalu, suara gonggongan tajam memecah keheningan. Ares, pitbull kesayangannya, muncul dari bayangan dengan mata penuh amarah. Ekornya kaku, geraman memenuhi udara. Ares menatap tajam para pengganggu. Giginya sedikit terlihat, siap menyerang. James yang sebelumnya arogan kini mundur ketakutan. "Pergi sana!" teriak James. Namun suaranya gemetar. Ares tak bergeming. Keberanian palsu hancur berkeping. Ini bukan anjing biasa yang mereka hadapi. Kekuatan sejati bukan sekedar otot, tetapi loyalitas yang tulus. Ares menatap Matthew, empati terpancar di matanya. "Ares, berhenti!" bisik Matthew. Anjing itu paham tanpa kata. Perlahan, ia mundur sambil menjaga Matthew. Ini bukan tentang kekerasan, tetapi perlindungan. James terbaring, ketakutan memenuhi wajahnya. Sekejap mata, dunia berubah. Keheningan pagi meliputi koridor sekolah. Bukan karena ketakutan, tetapi rasa hormat. Matthew berjalan dengan kepala tegak. Rekan sekelas menyapanya dengan senyuman. James berdiam diri. Perubahan dimulai dari momen itu. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Ares telah mengajarkan arti persahabatan sejati. Trik matahari siang menyengat lapangan beton yang lusuh. Sekolah San Martin Municipal memanas tanpa ampun. Anak-anak berlari kejar bola, berkeringat deras dalam cuaca ekstrim. Matthew Ferguson berdiri di pinggir lapangan. Kaosnya basah oleh keringat dingin. Dia membenci sepak bola, lebih membenci dipaksa bermain. Nasibnya selalu sama, menjadi bahan ejekan. Kalung pacar bes tergantung di leher Matthew. Benda sederhana namun penuh makna. Seakan tak peduli dengan keadaan sekitar. Matthew menelan ludah, berjalan perlahan ke tengah lapangan. Antisipasi hal buruk mulai menghantui. James Goodman menyeringai dari seberang. Senyumannya mengejek, mata penuh amarah. Inilah permulaan siksaan harian. Di sebelah James, Louis Turner berdiri was-was. Tawanya dipaksakan ketika James melontarkan ejekan. Permainan dimulai penuh teriakan. Arahan pemain terampil memenuhi udara. Matthew mencoba menyelinap ke sudut, menghindari bola. Kegugupannya terlihat jelas. James mengejar bola dengan agresif. Gestur tubuhnya penuh ancaman. Peluit pelatih menggema di lapangan. Matthew mencoba lari mengejar bola. Langkahnya salah, kakinya tersandung. Tubuhnya jatuh terguling ke tanah beton. Bola meluncur ke pemain lawan. Gol! Sorakan tim lawan bergema keras. Tawa James mendominasi keributan. "Ferguson tidak bisa apa-apa," ejeknya kejam. Perkataan itu melukai lebih dalam dari luka fisik. Bahkan orang buta bisa bermain lebih baik. James terus mengejek. Teman-temannya ikut tertawa, meski dengan rasa bersalah. Suara ejekan memenuhi telinga Matthew. Setiap kata menikam hatinya. Ancaman tersembunyi di balik setiap kalimat. Matthew menunduk, berusaha menahan air mata. Malu dan sakit bercampur menjadi satu. James bertambah ganas, mengajak Matthew berkelahi. Tantangan yang jelas berbahaya. Matthew berlari terburu-buru ke ruang ganti. Langkahnya tergesa, napas memburu. Tangisan tertahan di tenggorokan. Detak jantung berpacu kencang. Pintu kamar mandi menjadi satu-satunya harapan. Tempat perlindungan sementara dari kekejaman. Tawa James mengejar hingga pintu keluar. Ejekan terus berulang di pikiran Matthew. Trotar panas membakar telapak kakinya. Langit cerah kontras dengan suasana hatinya. Pikirannya berputar tanpa kendali. Rasa marah bercampur frustrasi. Sekolah kini menjadi neraka pribadi.
Suara seraknya nyaris tak terdengar. Air mata bercampur keringat di sudut mata. Rumah muncul di ujung jalan. Pemandangan familiar membawa sedikit rasa tenang. Matthew mempercepat langkah menuju tempat aman. Kamarnya, satu-satunya perlindungan sejati. Ares setia pasti menunggu di sana. Sahabat yang tak pernah mengkhianati. Satu-satunya yang benar-benar memahami. Tangga depan dilalui dengan cepat. Pintu terbuka, tertutup keras di belakangnya. Keheningan rumah menenangkan jiwa. Ares ada di pojok halaman. Matanya memancarkan pengertian penuh. Bulu coklat berkilauan di bawah sinar matahari. Ekornya bergoyang penuh semangat. Kehadiran Ares seperti obat untuk luka batin. Dorothy, ibunya, memasak di dapur. Ekspresinya tajam, mengamati perubahan putranya. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Makan malam sebentar lagi, katanya singkat. Matthew menuju halaman belakang. Mencari kenyamanan di pelukan Ares. Pitbull itu berlari menghampiri dengan gembira. Jilatan lembut di pipi Matthew. Matthew memeluk Ares erat-erat. Kepala anjing itu berbaring di dadanya. Suara napas keduanya berpadu harmonis. Hanya kamu yang mengerti, bisiknya. Kenangan pertama bersama Ares terlintas. Dorothy datang membawa kotak kardus. Kejutan manis di usia 7 tahun. Anak anjing kecil dengan mata nakal. Aku punya kejutan untukmu, kata Dorothy dulu. Kotak dibuka, muncul makhluk kecil menggemaskan. Anak anjing pitbull dengan mata besar. Hidung kecil penasaran menjelajah udara. Jilatan pertama di jari Matthew. Koneksi instan tercipta. Dunia yang penuh tantangan tiba-tiba punya cahaya baru. Napas Ares kini memenuhi keheningan kamar. Matthew terbaring di kasur, tatapan kosong. Suara mereka bergema di waktu istirahat. Ancaman hari esok menghantui pikiran. Ketakutan menghadapi James dan gengnya. Beban berat di dada tak kunjung hilang. Ares terbaring setia di lantai. Apa yang harus aku lakukan, Ares? Gumam Matthew. Pitbull mengangkat kepala, seolah paham beban tuannya. Mata besar menatap penuh empati. Tidur tak kunjung datang. Detak jam mengisi kesunyian. Napas teratur Ares menjadi penghantar mimpi. Beban kecemasan melingkupi. Fajar menerangi jalanan menuju sekolah. Ransel terasa lebih berat dari biasanya. Beban emosional melebihi buku-buku. Mata Matthew menghindari kontak pandangan. Strateginya sederhana, tak terlihat, menghindari James. Koridor utama dipenuhi bisikan. Tawa mengejek menggema di mana-mana. Ferguson, panggil James mengejek. Matthew berhenti mendadak. James bersandar santai di dinding. Lengannya terlipat penuh arogansi. Louis berdiri tak nyaman di sampingnya. Pandangan tertuju ke lantai. Mau kemana cepat-cepat? Tanya James mengancam. Napas Matthew tertahan. Tinggalkan aku sendiri, pinta Matthew pelan. James tertawa keras. Hampir seperti tikus kemarin, ejeknya. Teman-temannya ikut tertawa paksa. Louis terlihat tidak nyaman. Matthew mengepalkan rahang, menahan amarah. Tanpa berpikir, dia berlari menuju toilet. Pintu terbanting keras di belakangnya. Napas tersengal memenuhi kamar mandi. Matthew bersandar di pintu, berusaha tenang. Ketenangan singkat hancur cepat. James dan geng masuk bergerombol. Ruang kecil terasa sesak. Tempat bagus untuk bersembunyi, ejek James. Satu teman menghalangi pintu keluar. Tidak ada jalan lari. Tolong tinggalkan aku sendiri, pinta Matthew dengan suara gemetar. James mendekat perlahan, seperti predator. Sebelum sempat menghindar, Matthew didorong kasar. Bilik toilet mengunci keras. Terjebak di ruang sempit. Panik atak menyerang. Udara terasa menipis. Kamu akan baik-baik saja di sini, ejek James. Tawa bergema di dinding kamar mandi. Suara mereka memenuhi ruang kecil. Lepaskan aku, teriak Matthew putus asa. Mukul pintu bilik berkali-kali. Teriakan tenggelam di bawah gelombang ejekan. Seseorang akan menemukan suatu saat nanti, ledek mereka. Kelompok pengganggu keluar tertawa. Keheningan mencekam menyelimuti kamar mandi. Napas tersengal Matthew satu-satunya suara.
Duduk di atas penutup toilet, tangan gemetar menahan tangis. Air mata akhirnya mengalir deras. Ruang semakin terasa menekan. Udara makin sesak setiap menit. Bau lembab menusuk hidung. Usaha membuka pintu sia-sia. Kunci tertutup rapat. Kepanikan semakin mendalam. Waktu berjalan sangat lambat. Sendiri di dunia kecil Nan mencekam. Rasa terkurung membuat sesak napas. Pikirannya berputar tanpa kendali. Putus asa makin menjadi. Langkah kaki terdengar mendekat. Jantung berdetak kencang penuh was-was. Mungkinkah James kembali? Suara berat memecah keheningan. Ada orang di sini? Tanya Charles, petugas kebersihan tua. Harapan baru muncul. Matthew menjawab dengan suara serak penuh emosi. Aku di sini, aku dikunci, teriak Matthew. Pintu kamar mandi terbuka. Charles masuk dengan peralatan bersih-bersih. Melihat bilik terkunci, ia mengerutkan kening. Obeng dari tasnya diambil cepat, mengungkil kunci yang keras. Pintu bilik akhirnya terbuka. Matthew keluar terburu-buru, napas lega. Antara ingin bercerita dan takut diketahui. Jangan bilang siapa-siapa, pintanya. Charles mengangguk pengertian. Tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Membiarkan Matthew pergi dengan tenang. Situasi canggung namun penuh pengertian. Senja menjemput di perjalanan pulang. Matthew memilih rute alternatif. Gang kecil diapit rumah tua. Langkah kakinya bergema di trotoar sepi. Keheningan menjadi pedang bermata dua. Lebih tenang namun juga lebih sepi. Langit berwarna oranye redup. Tawa familiar mengganggu ketenangan. Mau kemana buru-buru? James muncul dari bayangan. Geng mengikuti di belakangnya. Panik melanda Matthew. Tidak ada jalan keluar. Hanya gang yang semakin sempit. Ejekan dan tawa terus mengikuti langkahnya. Berhenti ikuti aku, teriak Matthew frustrasi. James tertawa keras. Atau apa? Kamu akan mengadu? Ejeknya. Dorongan kasar dari belakang. Matthew terpelanting ke pagar kayu. Kesekakitan melanda tubuhnya. James mendekatinya dengan mata penuh kemarahan. Perlu diingatkan tempatmu, ancam James. Mendorong kepala Matthew ke pagar lagi. Ketakutan memuncak. Keinginan melawan bercampur rasa tak berdaya. James bergantian dengan Louis mendekati. Suasana makin mencekam. Ancaman kekerasan nyata terasa. Gonggongan tajam memecah ketegangan. Semua orang berhenti terkejut. Suara datang dari belakang mereka. Tubuh James menegang ketakutan. Ia menoleh perlahan ke asal suara. Di ujung gang yang gelap, sosok muncul. Ares berdiri dengan postura mengancam. Pitbull itu tampak menakutkan di cahaya redup. Bulunya berkilauan, telinga tegak siaga. Gigi terlihat di balik bibirnya. Mata memancarkan intensitas gelap, seperti menilai satu persatu target. James mundur perlahan. Ketakutan nyata di wajahnya. Apa-apaan ini? Bisik James ketakutan. Ares maju perlahan. Suara cakarnya menggores beton. Geraman makin menggerem. Ekor kaku penuh ancaman. Itu cuma anjing, celetuk satu anak gemetar. Tapi semuanya tahu ini bukan anjing biasa. Ini predator siap menyerang. James mencoba ambil kendali situasi. Pergi sana, teriaknya paksa. Suara kehilangan kekuatan biasanya. Ares tak tergerak sama sekali. Geraman meningkat jadi gonggongan tajam. Bergema memenuhi gang sempit. James mundur dengan raut ketakutan nyata. Matthew dilanda konflik batin. Senang Ares membelanya, tapi khawatir akan bahaya. Pitbull itu terus melangkah maju, siap melindungi tuannya hingga akhir. Situasi bisa lepas kendali kapan saja. Pertumpahan darah nyaris terjadi. Ketegangan memuncak di gang sempit. Ares bengkok semakin dalam, siap menyerang. James terancam nyata untuk pertama kalinya. Ia memandang Matthew, panik di matanya. Momen krusial tiba. Pilihan harus dibuat. Matthew menatap Ares dengan pertimbangan berat, antara balas dendam dan kebijaksanaan. Ares, berhenti, bisik Matthew pelan. Suara hampir tak terdengar. Pitbull tak merespon awalnya. Fokus tetap pada James.
Ancaman masih menyelimuti suasana. Matthew harus lebih tegas, mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Ares, berhenti!" kata Matthew lebih keras. Suara menggemah memotong ketegangan. Anjing itu berhenti, menoleh ke tuannya. Tatapan mereka bertemu penuh makna. Percakapan tanpa kata terjadi. James dan geng terengah-engah ketakutan. Napas mereka memenuhi gang sepi. Ares perlahan menundukkan kepala. Geraman mereda. Tetap waspada. Matthew berlutut, mengulurkan tangan lembut. "Kemari, Ares. Semuanya baik," katanya menenangkan. Tangannya gemetar sedikit. Pitbull melangkah hati-hati mendekati. Tubuhnya semakin rileks setiap langkah. Ares sampai di sisi Matthew, meletakkan kepala di kakinya. Perasaan lega mendalam menyelimuti. Matthew membelai bulu temannya. Detak jantungnya mulai tenang. James masih terbaring ketakutan. Ekspresi bingung dan malu di wajahnya. Mencoba berdiri dengan gemetar. Louis membantu James berdiri cepat, menghindari kontak mata dengan Matthew. Sekelompok anak mundur perlahan. Tercengang sama dengan apa yang terjadi. Kekuatan keadaan terbalik total. Tidak ada kata, hanya keheningan canggung. Mereka berbalik dan pergi. Gang kembali sunyi. Matthew tetap berdiri di sana, menepuk kepala Ares dengan lembut, mengamati kelompok itu menjauh. Berbagai emosi bercampur dalam diri, lega, bangga, namun juga khawatir. Kemungkinan perubahan di masa depan. Ares menatapnya dengan empati penuh. "Kamu memang yang terbaik," senyum Matthew. Kepala Pitbull dikusut-kusut sayang. Mereka berjalan pulang bersama. Langkah lebih pede dari sebelumnya. Keberanian baru tumbuh di dalam diri. Ares setia di sisinya. Perubahan sudah dimulai dari sini. Sampai di depan rumah, napas dalam-dalam dihirup. Pintu dibuka. Suasana damai menyambut. Cahaya lembut ruang tamu. Aroma masakan ibu menghangatkan hati. Ransel diletakkan, berlutut mengelus Ares. "Kau yang terbaik," bisiknya tulus. Ares menggoyang ekor bersemangat. Pintu tertutup di belakang mereka. Beban hari ditinggalkan di luar. Malam yang tenang menanti. Kemungkinan positif di masa depan. Siap hadapi tantangan apapun. Keberanian baru memenuhi dada. Perubahan bermula dari satu momen berani. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Matthew berjalan lebih tegak. Keheningan bukan lagi beban, malah membawa kedamaian baru. Waktu istirahat di bawah pohon biasa. Tapi kali ini tidak sendirian. Teman sekelas mendekat pertama kali. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Seorang teman mendekat, menyapa malu-malu. Duduk di samping Matthew pertama kali. "Aku lihat James mengganggumu," katanya. Pembicaraan terbuka pertama tentang bullying. Matthew tersenyum kecil. "Ya, tapi sekarang sudah lebih baik," jawabnya. Percakapan mengalir alamiah. Dinding yang selama ini memisahkan mulai runtuh. Perlahan tapi pasti. Untuk pertama kalinya, Matthew merasa diterima. Pulang ke rumah, Ares menyambut semangat. Pelukan hangat menenangkan. Kelelahan hari lenyap seketika. "Kita sedang maju," gumamnya. Optimisme baru menular. Waktu makan malam bersama ibu, Dorothy mengamati putranya lebih cermat, melihat postur yang lebih tegap, percaya diri baru memancar, semangat hidup kembali terpancar. Penasaran? Garpu diletakkan. "Ada apa dengan kamu akhir-akhir ini?" tanya ibunya. Matthew terdiam sejenak, pertimbangan berat di kepala. Akhirnya memutuskan berbagi. "Ada beberapa anak mengganggu di sekolah," jelasnya hati-hati. Napas dalam sebelum melanjutkan. Ibunya mendengarkan tanpa menghakimi. Air mata berkaca di mata Dorothy. "Kenapa tidak bercerita lebih awal?" "Aku tidak ingin ibumu khawatir," jawab Matthew jujur. Dorothy meraih tangannya lembut. Kehangatan ibu menyerap ke jiwa. "Aku akan lebih memperhatikan mulai sekarang," janjinya bergetar emosi. Gelombang kelegaan membasahi Matthew. Ikatan ibu anak menguat kali ini.
Hari-hari berikutnya menandai era baru. Matthew dan Ares kini pasangan padu, menghadapi tantangan bersama-sama. Kebahagiaan datang perlahan namun pasti. Sekolah bukan lagi tempat menakutkan. Teman-teman mulai menghampiri. Perubahan positif mengalir. Pagi hari di sekolah, James berpapasan di koridor. Tatapan singkat tanpa ejekan. Perubahan nyata terasa. Matthew menyapa dengan senyum hangat. Respons James singkat namun sopan. "Ayo Ares," kata Matthew sambil berjalan. Pitbull setia mengikuti di sampingnya. Matthew merasakan ketenangan belum pernah ada. Ares berjalan setia di sisinya. Seandainya selalu seperti ini. Senyum lebar menyambut hari baru. Masa lalu mulai memudar. Siap hadapi tantangan apapun. Kekuatan dalam diri tumbuh kokoh. Bersamanya, awal babak baru dimulai. Kepercayaan diri kembali utuh. Bullying tak lagi menguasai hidup. Ares tetap setia melindungi. Matthew menemukan dirinya yang sejati. Kekuatan tumbuh dari dalam. Kini siap menghadapi dunia. Hubungan dengan ibu menguat. Dorothy lebih terbuka sekarang. Komunikasi lancar tanpa skat. Rumah menjadi tempat aman sejati. Makan malam penuh kehangatan. Cerita mengalir dua arah. Dukungan keluarga menyentuh hati. Ares terus jadi sahabat setia. Kehadirannya menenangkan jiwa. Setiap hari terasa lebih baik. Perubahan Matthew mengagumkan semua. Guru mulai memperhatikan positif. Prestasi akademis meningkat. Semangat baru mengalir. Teman-teman berkumpul saat istirahat. Obrolan ringan mengalir lancar. Matthew ikut tertawa bersama. Tidak ada lagi rasa diasingkan. James bahkan sesekali menyapa. Perubahan halus tapi bermakna. Sekolah jadi tempat nyaman. Pelajaran olahraga tak lagi menyiksa. Matthew bermain tanpa tegang. Kesalahan diterima wajar saja. Tidak ada ejekan pedas. Guru memberi dukungan positif. Teman satu tim membantu. Belajar jadi pengalaman menyenangkan. Dorothy melihat transformasi putranya. Mata berbinar saat bercerita sekolah. Postur tegap penuh percaya diri. Senyum tulus menghiasi wajah. Keibuan membuncah di dada. Keputusan adopsi anjing terbukti tepat. Ares memang malaikat penjaga. Suatu sore, Matthew bermain dengan Ares. Lempar tangkap bola di halaman. Pitbull melompat tangkap dengan gesit. Tawa riang memenuhi udara. Tetangga tersenyum melihat keakraban. Perbedaan dari bulan lalu. Kegembiraan menular ke sekitar. James melewati depan rumah. Berhenti sejenak melihat kegembiraan. Ekspresi rumit di wajahnya. Mungkin penyesalan atau iri. Tapi tak lagi bermusuhan. Matthew melambai singkat. James membalas canggung. Perubahan nyata terjadi. Di sekolah, bel berbunyi akhir pelajaran. Matthew berkemas santai. Tidak terburu keluar. Louis mendekat malu-malu. "Matthew, maaf atas kejadian kemarin," katanya tulus. Pengakuan yang mengejutkan. Maaf diterima lapang dada. Dialog perdamaian terbuka. Perjalanan pulang lebih cerah. Jalanan yang sama terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan. Gang yang dulu mencekam kini normal. Langkah ringan menuju rumah. Ares menunggu dengan sabar. Belayan hangat menyambut tuan. Malam hari, refleksi diri. Matthew merenung perjalanan hidup. Dari kegelapan menuju cahaya. Bullying yang menguras jiwa. Kepersahabatan yang memulihkan. Ares tidur tenang di kaki. Ketenangan menyelimuti kamar. Bermimpi tanpa ketakutan. Tidur nyenyak pertama kali. Tidak ada lagi mimpi buruk. Ejekan James sirna. Digantikan mimpi indah. Petualangan bersama Ares. Kehangatan malam menenangkan. Pagi datang dengan harapan. Semangat baru menyapa hari. Sekolah bukan lagi beban. Malah tempat berkembang. Pelajaran lebih menyenangkan. Interaksi positif dengan teman. Rasa percaya diri tumbuh. Guru memperhatikan perubahan positif. Partisipasi aktif di kelas. Konsentrasi lebih fokus. Nilai perlahan meningkat. Pujian menambah semangat. Lingkaran positif terbentuk. Kebangkitan akademis dimulai.
Waktu istirahat, diskusi pelajaran, tukar pikiran dengan teman, membantu yang kesulitan, berbagi pengetahuan dengan senang, persahabatan tumbuh alamiah, saling menguatkan satu sama lain, komunitas positif tercipta. Sikap James berubah drastis, tidak lagi mencari gara-gara, malah menghindari konflik, mungkin trauma dengan Ares, atau kesadaran diri baru. Koridor sekolah lebih damai, ketegangan hilang bertahap, olahraga jadi momen bersenang, tidak ada tekanan berlebih, kesalahan bukan masalah besar, tim bekerja sama harmonis, dukungan positif bertebaran, permainan lebih mengalir, kesenangan murni terpancar. Evening walk dengan Ares, jalan santai di taman kota, Pitbull mengibaskan ekor riang. Orang-orang tersenyum melihat keakraban. Perjalanan penuh kedamaian. Senja mewarnai langit indah. Refleksi hidup yang menemukan arah. Di rumah, percakapan dengan ibu. Berbagi cerita hari itu. Dorothy mendengarkan penuh perhatian. Respon positif membangun. Saran bijak sesekali muncul. Diskusi penuh pengertian. Hubungan makin dalam. Makan malam penuh canda. Tawa mengisi ruang makan, cerita sekolah yang ringan, berita kemajuan menggembirakan, Dorothy bangga memperhatikan, perkembangan putra tersayang, keluarga utuh kembali, waktu bersama Ares bertambah, latihan trik sederhana, Pitbull belajar dengan senang, koneksi batin menguat, saling memahami tanpa kata, persahabatan sejati terbentuk, kepercayaan semakin dalam. Malam berbintang di halaman, berbaring di rerumputan, Ares menemani setia, memandang langit penuh mimpi, masa depan terasa cerah, kemungkinan tanpa batas, kebahagiaan sederhana namun nyata, tidur dengan hati tenang, bukan lagi didera ketakutan, ketenangan sejati hadir, mimpi indah menanti, Ares menjaga setia, seperti malaikat penjaga. Kelembutan malam membahagiakan, pagi esok penuh energi, semangat mandi pagi, persiapan sekolah lancar, tidak ada lagi penundaan, antisipasi yang menyenangkan, hari baru penuh harapan, siap hadapi tantangan. Di sekolah, interaksi makin baik, teman menghampiri spontan, obrolan mengalir alami, tidak ada lagi tegang, kekeluargaan tumbuh perlahan. James ikut menyapa sopan. Perubahan menyeluruh terjadi. Proyek kelompok dengan teman. Kontribusi positif diterima. Ide dihargai setara. Tidak ada lagi merasa rendah. Kemampuan berkembang bebas. Prestasi bersama dicapai. Kerja tim memuaskan. Presentasi di depan kelas. Percaya diri mengalir natural. Suara jelas terdengar. Kontak mata dengan audiens. Materi disampaikan lancar, aplaus membanggakan, pencapaian personal besar, waktu makan siang santai, duduk bersama teman baru, berbagi cerita dan makanan, tawa spontan pecah, koneksi emosional terjalin, tidak ada lagi merasa sendirian, komunitas sekolah merangkul, perjalanan pulang bersama teman, obrolan ringan mengalir, rencana besok dibicarakan. Gang yang dulu menakutkan dilalui santai, nostalgia perubahan besar, syukur atas transformasi, optimisme menguasai perjalanan. Sampai rumah, Ares menyambut, ritual harian penuh kegembiraan. Dorothy menyapa hangat juga. Bagaimana harimu sayang? Tanyanya. Cerita menarik mengalir lancar. Perhatian ibu menguatkan ikatan. Rumah penuh kasih sayang. Makan malam spesial. Dorothy memasak favorit Matthew. Aroma masakan memenuhi ruang. Obrolan santai menghangatkan. Kebersamaan keluarga nyata. Tawa penuh kehangatan. Kebahagiaan sederhana mengalir. Latihan dengan Ares di halaman. Perintah sederhana dipraktikan. Pitbull merespon sempurna. Ikatan semakin harmonis. Kepatuhan penuh kasih sayang. Bukan dari ketakutan. Hubungan saling percaya. Berbaring di sofa ruang tamu. Ares menemani di samping.
Dorothy membaca buku dekat. Ketenangan malam sempurna. Keluarga dalam kedamaian. Tidak ada lagi ketegangan. Rumah menjadi surga kecil. Refleksi sebelum tidur. Perjalanan transformasi luar biasa. Dari korban jadi pejuang. Bullying tidak menguasai lagi. Kekuatan internal tumbuh. Aries sebagai katalis perubahan. Terima kasih dalam hati mengalir. Mimpi indah datang. Petualangan dengan Aries. Sekolah penuh teman. James jadi sahabat baik. Masa depan cerah terbentang. Tantangan diterima berani. Tidur nyenyak penuh harapan. Rutinitas baru yang bahagia. Bangun pagi bersemangat. Sarapan dengan keluarga. Aries menemani ke depan. Sekolah menjadi tujuan menyenangkan. Perubahan fundamental lengkap. Hidup penuh makna. Di kelas, partisipasi aktif. Mengangkat tangan percaya diri. Pendapat dihargai guru. Teman menyimak hormat. Kontribusi nyata hadir. Akademis semakin cemerlang. Potensi terrealisasi maksimal. Waktu luang produktif. Membaca lebih banyak buku. Mengeksplorasi hobi baru. Aries jadi pendamping setia. Minat berkembang bebas. Jiwa kreatif tumbuh. Hari-hari lebih bermakna. Kunjungan ke taman kota. Aries berlari bebas. Teman ikut serta. Piknik kecil penuh kegembiraan. Alam menyembuhkan jiwa. Kebersamaan membahagiakan. Momen berharga tercipta. Perkembangan luar biasa terjadi. Dari anak pendiam jadi aktif. Bullying sirna total. Percaya diri meningkat drastis. Prestasi akademis naik. Persahabatan berkembang. Transformasi total terwujud. Melihat kembali perjalanan hidup. Aries hadir di titik krusial. Keberanian tumbuh dari dalam. Tantangan dihadapi berani. Perubahan dimulai dari diri. Melawan tanpa kekerasan. Kearifan dalam bertindak. Hidup penuh warna kembali. Setiap hari penuh harapan. Aries tetap sahabat sejati. Matthew menemukan kekuatan sejati. Bullying tidak menguasai lagi. Masa depan cerah terbuka. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, bagikan kepada seseorang yang membutuhkan, dan aktifkan notifikasimu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya.